Shalom, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Baik, di renungan pagi ini aku ngambil tema hidup karena arti dan dari ayat Filipi 1 ayat 20-26. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahan dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Oke, ada banyak orang berkata waktu adalah uang, tetapi ada satu pandangan yang sangat berbeda dari satu video yang saya lihat di Instagram. Seorang pemuda itu berkata bahwa waktu bukanlah uang, tetapi waktu adalah nyawa kita. Oleh karena setiap detik yang berlangsung, nyawa kita akan terus berkurang. Andaikan kita punya jam countdown hidup, maka kita mengerti betapa waktu kita itu semakin hari semakin habis dan semakin habis. Ketika kita melakukan kegiatan sesuatu di dalam hidup kita, maka kita akan menghabiskan waktu kita dengan hal tersebut. Seperti halnya ketika kita main games 3 jam, maka kita menghabiskan nyawa kita 3 jam di games itu. Ketika kita tidur 12 jam sehari, maka kita menghabiskan nyawa kita 12 jam untuk tidur. Oleh sebab itu, anak muda Kristen, setiap detik yang berlangsung, nyawa kita akan terus berkurang. Sisa waktu hidup yang masih kita miliki saat ini, jangan sampai kita menghabiskan waktu kita hanya untuk tidur dan main games. Rasul Paulus sendiri sering berkata, pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Menurut Rasul Paulus, hidup bukan karena hari, tetapi karena arti. Ada dua hal yang membuat hidup kita berarti, yang akan sama-sama kita renungkan hari ini. Pertama, memberikan hidup kita untuk Tuhan Yesus dalam keadaan menderita dan harus dimasukkan ke penjara. Paulus mengatakan bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhnya, baik oleh hidupnya, oleh matinya, karena bagi Paulus, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 20-21. Rasul Paulus dengan yakin bahwa ketika Tuhan Yesus mengizinkan ia tetap hidup, maka hidupnya hanyalah untuk Tuhan Yesus, dan meskipun ia akan mati pada saat itu, dan itu adalah keuntungan. Bukan keuntungan pribadi, tetapi Injil bisa dinyatakan sampai akhir hidupnya. Rasul Paulus memberikan hidupnya untuk Tuhan Yesus, bukan ketika di dalam penjara atau penganiayaan atau dalam kesusahan, atau dia sebentar lagi akan meninggal, tetapi ketika dia berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus, disitulah dia memulai memberikan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Penjumpaan pribadi itulah yang membuat Rasul Paulus tahu bahwa hidupnya bukan untuk kesenangan dirinya sendiri, tetapi hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, Rasul Paulus yakin bahwa sisa hidupnya ia berikan kepada Tuhan Yesus dan di akhir hidupnya pun bukan kesia-siaan. Rasul Paulus sangat sadar bahwa waktu adalah nyawa. Dia tidak menyia-nyiakan nyawanya untuk kegiatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Tetapi ia mengatakan, selagi aku masih hidup atau selagi nyawaku masih ada di dunia ini, saya persembahkan untuk Tuhan atau menghabiskan nyawaku untuk Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus tidak memakai sisa hidupnya untuk kesenangan pribadi, menikmati hidup, tetapi justru ia mau menderita bagi Kristus. Karena ia tahu akhir hidupnya ia akan hidup bersama dengan Yesus Kristus.
Anak muda Kristen, pakailah hidup yang masih Tuhan berikan, yaitu memberikan waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Tidak lupa berdoa di hadapannya, tidak lupa membaca firman Tuhan Yesus, maka hidup kita bukan hanya melewati hari, tetapi hidup penuh arti. Kedua, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Di tengah penderitaan dan ancaman hidupnya, Rasul Paulus mengatakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bagi Rasul Paulus, ketika Tuhan belum mengizinkan ia mati di dalam penjara pada saat itu, maka itu berarti Tuhan ingin ia terus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadanya, yaitu untuk memberitakan Injil dan menguatkan iman jemaat. Bagi Rasul Paulus bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhnya, baik oleh hidupnya dan matinya. Dengan tubuh kita artinya memakai tubuh kita untuk melayani Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan berikan, bukan hanya kata-kata, tetapi nyata dalam tubuh tindakan yang kita lakukan. Rasul Paulus berkata, bekerja memberi buah, yaitu melalui talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita dan kita mengerjakannya dengan baik untuk Tuhan Yesus. Dalam hal ini, bukan berarti kita semua harus melayani jadi hamba Tuhan Yesus di gereja, tetapi talenta yang Tuhan berikan, mungkin kita bisa musik, kita ikut pelayanan musik di gereja. Mungkin kita bisa nyanyi, kita bisa melayani sebagai singer. Mungkin ada yang ramah senyum, bisa jadi penyambut tamu. Ada yang pintar atur keuangan, terlibat dalam pengurusan komisi pemuda, jadi bendahara. Ada yang punya kepekaan atau sangat peduli dengan orang lain, bisa menjadi pelayan yang busuk teman-temannya yang sudah lama tidak ke gereja. Setelah mendengarkan khotbah tadi, bagaimanakah saudara menjawab apa yang akan kita lakukan dengan sisa hidup yang Tuhan berikan kepada kita? Hidup untuk Tuhan Yesus atau hidup untuk kita sendiri? Yang benar adalah hidup yang berarti. Hanya hidup untuk Tuhan Yesus mendekati. Sekian firman Tuhan hari ini, kita semua sama-sama diberkati. Sebelum mengakhiri firman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah dan muliakan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih padamu. Berkat penyataanmu, pembacaan firman-Mu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga firman-Mu menjadi pedoman hidup dan kekuatan kami, baik rohani maupun jasmani. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.